Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya dalam diskusi kali ini. Eh, Langsung saja, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wildan Siregar, saya dari Tren Asia, memfasilitasi diskusi ini. Mungkin dari sebelah paling sudut sana ada Bapak Irwin Suryana, beliau dari Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Jadi beliau lebih sering berbicara tentang ketimpangan sosial yang terjadi di wilayah pesisir, perubahan ekologi, tentang kesenjangan ekonomi akibat dari aktivitas pertambangan. Mungkin kemudian ada Dr. Rukayah, merupakan dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, merupakan juga seorang ahli taksonomi. Betul demikian, Bu? Eh, Mungkin nanti di kesempatannya bisa berbagi kepada kita apa sih sebetulnya yang terkandung di dalam Pulau Waunii, dan kemudian apa sih yang harus dijaga, yang ada kekayaan yang ada di Pulau Waunii. Kemudian ada Dr. Andus Mulyati Rahayu, Dr. Anda Mulyati Rahayu. Beliau juga ahli etnobotani. Mungkin Ibu bisa bercerita tentang keahlian Ibu terkait apa yang ada di Pulau Waunii. Kemudian ada Dr. Laude Ahmad Alham, ahli ekologi. Beliau mungkin banyak bercerita tentang perubahan apa yang akan terjadi ketika aktivitas pertambangan di Pulau Waunii. Kemudian mungkin hanya itu pembicara kali ini. Di diskusi kali ini kita adakan juga di Zoom dari teman-teman jurnalis, masyarakat sivil. Kemudian juga ada teman-teman yang hadir di tempat. Mungkin nanti setelah akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyampaikan kepada publik betapa pentingnya pulau-pulau kecil dan orang-orang yang hidup dan bergantung terhadap pulau-pulau kecil yang ada di sana. Mungkin saya bisa memulai dulu untuk menyampaikan paparannya. Mungkin cukup 10 menit karena mungkin kita akan banyak berdiskusi. Kepada Ibu Dr. Rukayah, mungkin bisa menyampaikan akan apa sih sebetulnya yang ada di Pulau Waunii berdasarkan riset BRIN. Menariknya di halaman terakhir riset BRIN kalau saya baca itu ada aktif yang menyebutkan bahwa aktivitas tambang itu akan mengancam Pulau Waunii. Mungkin dari Ibu bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya. Jadi kami bertiga dari BRIN itu memang pernah menjelajah pulau kecil ini. Nah, mengapa kita pilih pulau-pulau kecil? Jadi program dulu sebelum BRIN kita itu LIPI ya Pak. LIPI itu memang punya gagasan untuk menjelajahi pulau-pulau kecil di Indonesia. Nah, sampai sekarang itu tidak kurang dari 50 pulau kecil itu sudah kami jelajahi. Walaupun eksplorasinya atau kunjungannya itu hanya 1 atau 2 kali. Jadi belum semuanya tuntas. Nah, pada waktu tahun 2003 itu juga digelontorkan program-program seperti ini, dan kami diberikan kesempatan untuk menjelajah dan kami memilih Wowoni. Nah, mengapa kami memilih Wowoni ini? Karena
itu satu termasuk pulau kecil. Kemudian ternyata pulau ini belum pernah terjelajahi sebelumnya. Walaupun dulu banyak orang-orang asing ya, itu sudah terjelajahi. Pulau-pulau kita itu yang kecil maupun yang besar itu banyak, tapi salah satu dari pulau yang belum terjelajahi sama sekali, orang asing pun belum pernah ke sana, itu adalah Woni. Jadi kami semangat untuk mengeksplornya karena memang kita tuh punya tupoksi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia dengan membuat satu koleksi herbariumnya supaya nanti anak cucu kita itu bisa melihat kayak apa sih tanaman A, B, C itu ada yang sebelumnya yang mungkin pada waktu 10 tahun yang akan datang itu sudah akan punah, tapi dengan adanya itu tadi spesimen-spesimen kering yang kami simpan itu bisa menjadi bukti bahwa jenis-jenis itu tanaman-tanaman itu atau tumbuhan itu pernah ada di Indonesia, ada di pulau tertentu. Jadi kalau mas-masnya itu ke Cibinong itu kita punya namanya herbarium bogoriense, kemudian ada zoologicum herbarium. Itu kita mempunyai koleksi tumbuhan yang herbarium, kemudian yang zoologi itu hewan yang sudah dikeringkan. Jadi itu aset yang luar biasa yang dipunyai oleh bangsa ini. Jadi itu harus dijaga supaya itu tadi tujuannya nanti anak cucu kita bisa melihatnya. Nah, ternyata pada waktu kita jelajahi, kita diberi waktu sekitar 4 tahun. Kita menjelajahinya dengan beberapa peneliti gabungan dari zoologi, dari etnobotani, kemudian sebenarnya ada kelompok mikro juga tumbuhan. Itu kita menjelajahi ada beberapa lokasi ya. Itu ada di Langara, kemudian Monse, kemudian Bubulio, Bungkolo, Dumpu Jaya. Itu saya kira kalau di pesisirnya itu kita sudah mencakup, tapi yang belum terjelajah itu di bagian tengah karena keterbatasan waktu dan anggaran saya kira. Jadi bagian tengah itu kami hanya menjelajahi Wawurite, jadi di bagian sekitar Wawurite itu belum terjadi. Dari penjelajahan itu kita itu bisa mengumpulkan sekitar hampir 1000 jenis tumbuhan. Tumbuhan baik yang ditanam, yang asli di situ, jadi yang liar di situ maupun sudah dibudidayakan mereka seperti mete, kemudian coklat itu sudah banyak dibudidayakan. Dan anehnya itu ada satu jenis okra namanya. Okra itu Abilmuscus, itu tumbuhan yang buahnya dipakai untuk sayur. Nah, ini okra ini itu biasanya di Eropa, orang-orang Eropa, konsumsinya orang Eropa. Tapi masyarakat di sana itu sudah memakannya, sudah membudidayakannya. Dan itu makanya kami ada satu paper nanti belum terbit itu asal mulanya okra itu ke Wawon itu lewat mana. Itu jadi, tapi saya kira mungkin dulu waktu zaman Belanda itu kan saya kira Buton itu kan merupakan satu arah jadi salah satu bandara untuk daerah Indonesia bagian timur ya. Jadi kemungkinan itu ada orang-orang Buton yang pindah ke Woni, saya kira nggak tahu ya. Nah itu kemungkinan membawa itu, dan itu masyarakat sudah terbiasa. Nah di Woni itu etnisnya itu banyak, bukan hanya etnis aslinya Wawuni, tapi ada Jawanya, ada satu orang Jawa di situ. Kemudian orang Buton ya, dan banyak tuh. Jadi Wawuni bukan dihuni oleh asli etnis, tapi banyak kan. Jadi pendatang itu juga banyak. Nah, pada waktu dulu itu begitu masih rimbunnya ya. Jadi masyarakat itu tidak berani
menjamah, artinya menjamah pulau-pulaunya. Jadi mereka hanya hidup di sekitar sekitar apa ya, jauh dari apa ya, di sekitar pinggiran pulau ya, yang dekat dengan jadi yang bagian tengah itu masih begitu apa ya, rimbunnya tumbuhan dan hutannya itu. Jadi kami begitu exciting untuk mengoleksinya, karena kita mengharapkan ada sesuatu informasi yang bisa kami apa ya, peroleh untuk apa sih sebenarnya pulau ini. Nah, ternyata itu tadi ada beberapa jenis baru, beberapa jenis, banyak tuh jenis-jenis endemik yang ada di situ itu, seperti anggrek itu banyak sekali, lebih dari 50 itu kita dapatkan. Itu sebagian besar itu adalah endemik, jadi hanya ada di situ. Kemudian ada beberapa jenis yang sudah kami publikasi, seperti ini baru nanti tahun ini mungkin ada jenis jambu, itu ada 2 jenis jambu yang baru. Kemudian ada rubiaceae baru juga 2 sudah publikasi, dan ada beberapa jenis yang perlu dideskripsikan tapi memang masih kurang datanya, kurang spesimennya. Jadi kami bermaksud ini bersemangat, artinya untuk ingin menjelajahi mumpuni ini, supaya apa yang data yang kita peroleh yang kurang-kurang itu bisa tersempurnakan dengan data yang ini, sehingga apa yang ada di mumpuni secara keseluruhan itu bisa terungkap semuanya. Itu keinginan kami. Jadi nah, dengan rimbunnya hutan ini, itu nanti mungkin Pak Alham mau menceritakan fisiognomi Pulau Wawon itu unik, enggak dipunyai oleh tidak dipunyai karakteristik ini oleh pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Indonesia. Saya kira dia itu tadi ada bagian yang tertinggi itu sekitar 800 tuh vegetasinya kalau dibandingkan dengan yang di darat, yang di pulau-pulau besar itu, bahkan di Gunung Gede gitu, itu sudah berada di lebih dari 1000 meter di atas permukaan air, tapi di situ 800 itu sudah banyak ditemukan. Jadi itu kan keunikan alam Wawon itu luar biasa menurut saya loh, menurut kami saya kira. Nah itu, untuk itu makanya kalau seandainya itu terganggu ekosistemnya, itu yang akan merasakan adalah masyarakat. Jadi mengapa perlunya perlindungan vegetasi yang ada di bawah ini, karena itu pasokan air bersih itu sangat diperlukan oleh masyarakat di sekitarnya. Kemudian kan pulau kecil itu akan rawan dengan adanya gelombang tinggi. Pasokan dari kebutuhan masyarakat itu kan belum tentu mereka mendapatkan pasokan yang sempurna, artinya lengkap, kalau itu ada paceklik. Pasokan dari luar juga sulit karena gelombang. Jadi mereka mau tidak mau harus mendata atau mengoleksi atau mencari sumber alam yang ada di sekitarnya, yang bisa dimakan, yang bisa dibuat untuk obat, kemudian untuk kosmetik, dan semua tumbuhan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Jadi itulah makanya kami mendata itu. Jadi nanti Bu Nini bisa menjelaskan berapa banyak sih banyak tumbuhan atau jenis tumbuhan yang yang sudah dimanfaatkan mereka, ya bukan bisa tapi sudah dimanfaatkan mereka. Jadi walaupun ada paceklik ataupun itu, mereka saya kira dengan karena ada alamnya, sumber alamnya yang begitu beragam, itu saya kira dia akan survive
survive sampai kapanpun. Tapi jangan sampai itu diusik, gitu ya, diusik untuk penambangan atau lainnya yang bisa merusak ekosistemnya. Nah, itu yang akan berakibat adalah masyarakat di bawah. Jadi mudah-mudahan apa yang itu kan perencanaan yang akan menambang atau itu, saya kira itu perlu diskusi, perlu diajak bicara masyarakat di sekitarnya itu apa sih, kenapa akibatnya. Jadi dan juga perlu melibatkan peneliti-peneliti yang berkompeten untuk itu, untuk pulau-pulau kecil, jadi supaya mereka itu sadar semua itu yang orang-orang yang pemerintahan maupun masyarakat sekitarnya, supaya jelas, supaya ini akibatnya apa sih itu. Nah, ini kan itu kenapa sih kita harus susah-susah untuk mendatangkan apa-apa kalau kita sudah punya yang di sekitar kita, ngapain kita harus import bahan makanan. Kemudian nggak perlu. Kalau kita itu safe di dalam satu ekosistem itu, masyarakat sekitar itu dia akan nyaman, mereka akan nyaman. Mereka akan hidup bahagia, nggak perlu macam-macam. Saya kira itu yang saya tangkap ya pada waktu kami ada di sekitar masyarakat di sana. Itu saya kira itu nanti dilanjut lagi. Tentang penjelasannya, ternyata buku Wauni itu memakan waktu 4 tahun, dan itu saya baru tahu juga. Kemudian ada 1000 lebih jenis tumbuhan di sana, jenis anggrek lebih dari 50. Yang menarik asal muala okra itu tadi. Kemudian Eropa itu sangat tergantungan dengan itu. Yang saya tangkap, pulau ini sangat sejahtera, artinya bisa survive dengan kekayaan yang ada dimiliki. Menarik. Terima kasih Ibu, mungkin nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Saya akan beralih ke Ibu Dr. Andus Mulyati Rahayu. Mungkin menceritakan tentang apa sih sebetulnya, ada kesenjangan gak sih sebetulnya di Waunii, orangnya itu secara ekonomi gimana sih hidup di Waunii? Ya, mungkin Ibu bisa mengelaborasi. Terima kasih. Saya betul-betul sedih kalau memikirkan Waunii, karena masyarakatnya begitu ramah, begitu baiknya dengan menerima kedatangan kami. Betul-betul. Kami beberapa kali dari tahun 2003 sampai 2006 itu dalam 1 tahun itu paling tidak itu 1 kali, tetapi dengan masa jelajah itu sampai 2 minggu ya Bro Gayah ya. Maaf, nama saya Mulyati Rahayu, tapi teman-teman itu biasa memanggil nama terkenal saya Nini. Padahal saya udah menok-menok, nggak menini-nini, nggak kecil. Nah, kalau Bro Gayah itu menghitungkan tentang keanekaragaman jenis tumbuhannya, kebetulan saya itu tentang keanekaragaman jenis tumbuhan berguna yang dengan berbasis masyarakat lokal. Memang di Pulau Waunii itu ada beberapa etnis, tapi etnis asli itu adalah etnis Waunii. Ya. Nah, kenapa pulau itu dikatakan pulau Waunii? Wawo itu berasal dari 2 suku kata. Wawo itu berarti daratan atau di atas. Nii itu adalah kelapa. Memang tulisnya Wawonii, i-nya 2, tapi kalau dibaca Wawoni gitu saja gitu. Nah, nii, jadi memang pulau itu didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan kelapa. Ya. Nah, dari data yang saya dapatkan, lebih dari 200 jenis tumbuhan berguna untuk pangan, obat,
papan, kosmetika, ritual, kemudian juga untuk permainan anak-anak, seperti itu. Nah, tentang okra atau dalam bahasa lokal di sana orang Wawoni mengatakannya hoinu, itu memang saya terheran-heran pada waktu itu. Lebih dari 200 tahun sudah masuk di situ. Padahal kita di Jawa aja okra itu nggak ada lah namanya dijualan di pasaran tradisional. Ya, pasti adanya di mall. Di sana itu begitu banyaknya. Nah, itu dikatakan mereka masuknya itu pada dari Buton. Jadi ada mungkin jadi dibawa dari daerah asalnya ke Pulau Buton, dari Pulau itu karena di situ juga ada orang-orang mencari ikan atau mencari macam-macam di Pulau Wawoni, lada, karena lada itu juga banyak di sana. Dan terus kemudian jadi dibawa di sana, dan hoinu itu ditanam, ya, dia bukan hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga ritual. Jadi itu ditanam pada saat lahan yang baru dibuka untuk penanaman padi. Penanaman padi di Pulau Wawoni itu hanya sekali di satu lahan. Selanjutnya tidak ada. Selanjutnya dijadikan bentuknya lain, nanti saya cerita. Nah itu ditanam. Jadi pertama itu jadi mereka itu tanam padi ladang. Nah ditanam juga hainu. Pertama-tama tanpa padi ladang. Jadi padi ladang itu kan sekitar 5 bulanan. Baru nanti 1 bulan kemudian ditanam hainu. Dan itu ditanamnya juga ada aturannya di ladang itu. Nah pada waktu pemanenan hainu itu dipakai untuk sayurnya dengan padi yang dihasilkan. Seperti itu. Nah kemudian lahan itu, jadi mereka punya istilah. Jadi kalau hutan primer dikatakan laron kue. Laron keyu. Keyu itu kayu. Jadi itu hutan primer. Terus nanti ada namanya semak belukar, itu laron wita. Gitu loh. Jadi wita itu adalah semak belukar. Ya, jadi yang bisa nanti, nah di situ ada ciri-ciri khasnya. Nah, lahan itu bisa dianggap setelah subur dengan ada tanaman, maaf ya kalau bahasa ilmiahnya saya lupa. Kalau bahasa ilmiahnya itu lupa saya itu sudah tinggi. Itu loh yang untuk obat sembung. Nah sembung saya lupa bahasa lokal di sana itu kalau sudah tinggi. Di Jawa itu tidak pernah sembung setinggi itu, bisa setinggi pintu itu. Saya terkaget-kaget, kok bisa ya? Itu dianggap itu lahan situ bisa diolah. Nah itu nanti diolah bisa jadi bisa laron marisa lada, mereka bilang kata marisa, atau laron dambola. Dambola itu adalah mete. Jambu mete karena begitu banyak. Terus kalau terus laron coklat seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Ya. Nah, kemudian juga jadi kebetulan itu ada bisa nanti dilihat di paper-paper yang sudah dipublikasi selain buku. Kebetulan di sini kita ada di Pulau Wawoni kita sudah menerbitkan pertama-tama adalah jenis-jenis tumbuhan di Pulau Wawoni. Ya, pertama kali. Itu setengah mati karena itu kalau namanya bahasa Latin itu tidak boleh macam-macam, kurang titik salah, kelebihan titik salah. Itu bagiannya Burogayah itu. Bagian taksonomi itu. Nah, tidak bisa. Jadi hati ekstra. Nah, untuk kedua memang setelah itu kita mengeluarkan ada buku namanya Tumbuhan Obat Pulau Wawoni. Nih, ada ini tumbuhan obat Pulau Wawoni. Di sini saya ada macam-macam juga. Nah, terus dan yang ketiga adalah ini dengan ini kita gabungkan dengan ekologi dan fauna, zoologi. Jadi di sini kita bisa melihat keanekaragaman ekosistem, flora dan faunanya dan manfaatnya juga di situ ada. Nah, saya ini kan di Wawoni
pada waktu tahun 2003 sampai 2000 itu kami mulai 2003 itu dokter itu datang hanya 1 bulan 1 kali. Jadi masih mereka ada namanya pengobatan tradisional gitu loh. Nah, juga di situ ada jenis tumbuhan namanya kalau bahasa Latinnya itu Clenhovia hospita, itu tokulo. Tokulo itu Clenhovia hospita itu disarankan oleh dokter dari Kendari untuk ditanam di pekarangan. Karena waktu itu saat itu yang liarnya itu banyak, tapi untuk ditanam rupanya tumbuhan itu untuk bahan obat hepatitis, kanker, segala macam. Dan itu enak sekali. Daun tuanya, daun mudanya untuk sayur, daun tuanya untuk jadi teh. Seperti itu. Jadi, nah ada suatu daerah di dekat Lampeapi. Lampeapi itu dahulu diperkirakan itu sebagai awal mula untuk dermaganya Pulau Wawoni. Tapi saya tidak tahu kenapa akhirnya dipindahkan ke Langara. Jadi kita ke Langara, tapi kita sempat juga di Lampeapi cukup lama, dan pada waktu kita pulang dari Lampeapi itu orang satu desa mengantarkan kita sampai naik kapal kopra. Karena di situ kan kopra, banyak kopra. Jadi itu kita senang sekali, aduh bahagia. Dan malamnya itu kita berpesta, kita bukan berpesta, bernyanyi bersama-sama dengan masyarakat di sana. Nah, di dekat Lampeapi ada satu daerah namanya Tumbu-Tumbu. Di situ ada tumbuhan yang namanya kolosua. Kalau bahasa Latinnya atau Liperemia articulata. Dan itu tumbuh liar itu jadi bahan baku untuk kerajinan tas, terus kemudian tikar, itu endemik, itu betul-betul endemik itu. Di Indonesia itu tidak banyak daerah itu betul. Dan itu rupanya orang dari Ternate suka juga mengambil, dan itu liar, jadi tidak ada namanya pungutan biaya sama sekali itu. Nah, jadi kita lihat, sayang sekali saya lupa itu membawa. Sebetulnya ada beberapa video, dan kita dulu kan masih tustelnya masih tustel tidak digital, yang tustel cekrek begitu. Jadi kesempatan waktu itu kita punya 4 tustel sama semua teman-teman, pada sampai di Lampeapi tidak bisa dipakai semua. Heran saya, tidak bisa dipakai semuanya, itu tidak bisa. Itu loh. Tapi saya sangat memang beberapa tahun yang lalu saya dengan Bu Ruqayyah dan beberapa teman itu berinisiatif ingin kembali ke Wawoni, karena saya ingin melihat perubahan apa yang terjadi di Pulau Wawoni. Karena pada waktu kami datang tidak ada namanya kendaraan roda 4, pakai ojek aja ojeknya cuman berapa, jadi jalan itu kita harus berkilo-kilo, dan itu menginap di hutan seperti itu, supaya kita tidak bolak-balik jalan lumayan kalau berkilo-kilo itu. Jadi kita tidur di hutan untuk lebih dekat dengan masyarakat lokal. Jadi namanya kalau kita makan kadang-kadang mie maning. Jadi mie super mie lagi, dibilang, dan telur, biasanya telur udah kita rebus gitu loh. Jadi mie maning gitu loh, seperti itu. Nah, itulah suka dukanya kita. Tapi betul-betul saya ingin kembali ke sana karena ingin melihat perubahan yang terjadi di sana dan bagaimana jenis-jenis tumbuhan yang sudah hilang. Itu loh. Kita bersyukur kita sudah membuat dokumentasi tentang buku, jadi kita bisa tahu. Ya, itu saja ya. Terima kasih. Ya. Menarik penjelasannya tentang Pulau Wawoni, ternyata banyak sumber-sumber tumbuhan untuk pengobatan masyarakat di sana. Terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Laode Alham bisa menjelaskan tentang bagaimana sih ekologi di sana dan ketergantungan teman-teman yang ada di Pulau Wawoni dengan ekologi yang ada di sana. Misalnya terhadap hutan, bagaimana hubungan erat mereka di sana bertahan hidup,
yang sangat ber- berketergantungan, sehingga hal ini dapat dikatakan jika terjadinya penambangan itu akan mengancam kehidupan mereka. Silakan Bapak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Wawoni dulu ini saya pergi bersama kedua ibu-ibu terhebat di kantor saya. Waktu itu masih muda sekali saya, masih baru masuk setahun, diajak ke lapangan. Akhirnya ya mau tidak mau ikutlah. Wawoni ini karakter dari pulau kecil yang notabene karang, otomatis karang itu fragil sifatnya. Salah olah, hancur, habis. 2019 saya lihat petanya itu masih ada yang namanya hutan lindung. Hutan lindung, kemudian ada juga kawasan hutan produksi terbatas. Tapi sekarang ini 2020 kalau tidak salah, acuan itu hanya hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung itu sudah memang kesepakatan ya, lindung dalam artian ini daerah tangkapan air, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa disentuh lah istilahnya. Kalau misalnya hutan tipe kawasan yang lain, fungsi kawasan hutan seperti hutan produksi itu bisa misalnya untuk penelitian, untuk tebang pilih, itu ada aturan mainnya. Karakter dari Pulau Woni ini merupakan pulau kecil, itu memang sudah digariskan di Undang-Undang 27 tahun 2007 ya, 2007 itu jelas sekali. Luasnya hanya 706 km persegi ya otomatis masuk dalam kriteria pulau kecil. Nah, karakteristik yang menarik lagi adalah seperti dikatakan sama Ibu Dr. Ruga ya. Ini memang tipe pulau kecil yang komplit lah. Satu paket istilahnya. Kenapa? Karena dari garis pantainya itu formasinya lengkap sekali. Ada yang namanya formasi pantai, hutan pantai ya. Kalau kita di ekologi itu ada namanya dibilang berapa tipe ekosistem. Untuk tipe ekosistem Pulau Wawoni ini lumayan lengkap. Ada dari formasi hutan pantai itu dari apa ya, kayak merambat itu formasi Pomea pescapre itu ada, kemudian juga ditemukan jenis-jenis hutan pantai kayak bintangur, kalau Philominopilum itu ada. Kemudian masuk yang tidak ada formasi pantainya juga ada hutan bakau. Hutan bakau ini sudah ada ya, kebetulan dari kami itu sudah pensiun ya. Namanya Pak Suarjono, beliau memang concern dengan hutan bakau, mangrove. Itu beberapa jenis merupakan jenis-jenis dilindungi di situ. Dan formasinya lengkap. Kemudian setelah mangrove itu ada namanya hutan nipa. Itu memang formasi yang jelas untuk satu kesatuan formasi mangrove. Itu habis bakau ada nipa. Kemudian juga ada pohon-pohon sagu. Kemudian formasi berikutnya itu ada hutan dataran rendah. Dataran rendah itu hampir di sekitar sepanjang bibir atau tepi dari Pulau Wawoni itu memang karakternya adalah hutan dataran rendah yang istilahnya dia senang atau toleran dengan cahaya. Itu banyak jenis-jenis dari Euphorbiaceae dan sebagainya. Kemudian naik ke tinggi 100 sampai 500, kebetulan ini Ibu Purwaningsih yang melakukan. Dan kebetulan waktu itu kami bersama-sama ke lapangan dan beliau memang sangat berkeinginan untuk mengetahui jenis-jenis apa sih yang ada di ketinggian sampai 500. Ya pada awalnya memang masyarakat itu melarang sekali. Ya melarang karena ya istilahnya ada mistik lah di sana. Kalau pulang takutnya ada apa-apa. Tapi karena niat yang ikhlas dan memang untuk ilmu pengetahuan akhirnya berangkat ke sana dan melakukan kegiatan penelitian. Yang menarik adalah dari beberapa lokasi yang kami kunjungi itu memang tipe ekosistem sama tetapi formasi yang terbentuk itu berbeda. Baik dari Lampe Api, kemudian Munse yang berada di daerah timur, kemudian di Wungkolo. Ini yang menarik sekali. Kenapa seperti itu? Ada kemungkinan Pulau Sulawesi secara umum ini merupakan gabungan dari beberapa lempeng ya. Apakah itu juga membentuk formasi tegakan di atasnya, itu mungkin seperti itu.
Karena pulau kecil pun seperti itu, apalagi daratan Sulawesinya sendiri. Dan karakter pulau kecil, ya kalau ada daratannya otomatis berbukit-bukit. Itu yang kami rasakan perjalanan cukup jauh, dari pagi sampai maghrib itu berusaha untuk menjangkau lokasi yang kita tuju. Kemudian apa yang terjadi ya ketika formasi-formasi itu hilang? Oke, sebelumnya saya ingin informasikan juga bahwa sebenarnya di kajian dari tim Wawoni eksplorasi waktu itu tidak hanya dari vegetasi, juga ada flora, fauna, satwa. Mulai dari pesisir itu jenis-jenis kopepot itu memang sebaran dari Indonesia Timur itu, Indonesia Timur, Asia, Australia itu ada di situ. Jadi formasinya lengkap, tidak hanya di darat, tetapi juga di lautnya. Kemudian juga dari jenis-jenis kupu-kupu itu sebaran dari Australia itu hinggap di situ, entah mungkin dia transit untuk menuju ke mainland Sulawesi atau bagaimana. Kemudian juga dari jenis-jenis mamalia, reptil ya, reptil ada dua yang menarik, itu reptil. Reptil itu ternyata ada jenis-jenis yang dilindungi itu penyu dan kura-kura batok, itu jenis yang dilindungi situ. Jadi istilahnya kalau misalnya vegetasi atau formasi hutan pantainya rusak ya, ada kemungkinan hilanglah dua jenis yang dilindungi itu. Itu menurut PP 7 ya, 1999. Kemudian juga ada informasi mengenai keberadaan burung maleo. Burung maleo itu memang bertelurnya di pesisir, daerah pasir. Jadi ya secara tidak langsung kalau misalnya daerah pesisir itu hilang, ya tempat habitat berkembang biaknya si maleo ini akan hilang. Ya awalnya sih memang masyarakat tidak tahu karena burung maleo itu banyak di situ. Jadi mereka mengkonsumsi, setelah tahu akhirnya mereka bilang, wah ini ternyata jenis dilindungi. Kita harus ya minimal tidak makan lah atau diusahakan untuk perkembangbiakannya. Nah kemudian ekologi, apa yang menarik dari ekologi? Ekologi sebenarnya interaksi antara biotik, mudahnya ya, biotik sama abiotik. Intinya adalah ketika biotiknya rusak, ya formasi terbentuk dari vegetasinya maupun faunanya itu akan terganggu. Seperti itu kondisinya. Jadi secara tidak langsung memang aturan mainnya untuk areal pertambangan itu dimungkinkan, tetapi untuk pulau kecil sebaiknya tidak dilakukan. Itu sudah strict sekali. Kemudian juga walaupun ada rambu-rambu bisa dilakukan, tetapi penjagaan ekosistem itu sampai saat ini saya belum melihat ada penjagaan proses pertambangan dilakukan dengan menjaga ekosistem yang di atasnya. Itu teknisnya, teorinya seperti itu, tetapi kenyataan teknis di lapangan itu tidak ada sama sekali ya. Apalagi yang saya lihat mengenai pencemaran, itu otomatis pencemaran yang terbentuk dari pertambangan ya. Kalau misalnya pertambangan dari dermaga, otomatis koral itu yang terbentuk itu akan mati dengan sendirinya. 1 senti koral itu butuh berapa tahun untuk berkembang itu. Apalagi kalau sudah bleaching itu sudah wassalam istilahnya. Kemudian untuk kalau misalnya pun nantinya akan dibangun dermaga pertambangan, coba bayangkan saja sedimentasi akan di mana-mana. Sedimentasi itu tidak akan membuat si bakau ini tumbuh dengan formasi yang lengkap, akan terhilang dengan sendirinya. Itu sih yang mungkin jadi concern dari ekologi, dampak yang ditimbulkan. Tetapi kalau misalnya ada kesempatan untuk mengunjungi dan melihat perubahan yang terjadi di Wawoni, kami sekira bertiga siap ya Bu ya. Karena itu sebagai napak tilas buat kami melihat ada apa dengan Wawoni. Ya secara tidak langsung saya berasal dari Sulawesi Tenggara, nenek moyang Pak. Jadi ada semacam keterikatan emosional. Kok kampung saya seperti ini? Kenapa enggak daerah lain saja ya? Mungkin seperti itu. Jadi ini merupakan suatu contoh, jangan sampailah pulau kecil yang merupakan garda dari mainland di Sulawesi Tenggara itu menjadi rusak dan akibatnya dampaknya kemana-mana. Tidak hanya masyarakatnya, lingkungannya secara keseluruhan akan rusak. Mungkin itu dari saya, terima kasih dan berharap Wawoninya tetap ada dan dikenang sebagai lokasi yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Laude, penjelasannya cukup clear.
bahwa hutan itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Banyak warga di sana itu ketika bergantung terhadap hutan, terutama air bersih, itu menjadi sentral sehingga ketika ada tambang, aktivitas tambang itu akan berdampak baik secara tumbuhan yang hidup di dalamnya akan hilang maupun floranya. Terima kasih Bapak, elaborasi yang menarik. Mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi nanti. Mungkin kita sekarang ke Bang Erwin Suryana menjelaskan terkait bagaimana kesenjangan yang terjadi di sana, baik itu secara ekonomi, politik, dan budaya, apalagi ekosistem yang Bapak Erwin sendiri pernah lihat di sana. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya dibandingkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada hadir di sini, pengalaman saya mengenai Wawoni justru yang paling sedikit. Karena sebetulnya saya saya cuma 1 kali ke Wawoni, dan itu pun waktunya nggak lama, nggak sampai seminggu. Tapi pada saat itu ketika saya mulai berkunjung, ekspansi pertambangan sedang akan mulai, ya, mulai berjalan. Jadi pada saat itu pertambangan posisinya kurang lebih di tahun lalu, ya, di sekitar bulan bulan Mei dan Juni tahun lalu. Itu mereka masih berusaha untuk membuka jalan hauling, ya, untuk menuju ke lokasi tambang yang kurang lebih di ketinggian sekitar 400 atau 300 meter lokasi tambangnya itu. Nah, pada saat pembukaan lahan itu pun sebetulnya kan prosesnya agak lama, ya, kalau kita lihat dari yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Ahlam bahwa terjadi perubahan fungsi hutan begitu. Itu sebetulnya juga berkaitan dengan adanya upaya reforma agraria di Pulau Wawoni. Tapi kemudian kalau kita perhatikan baik-baik, proses reforma agraria ini juga yang kemudian dipakai kesempatannya untuk mengatasi kemacetan pembangunan jalan hauling menuju lokasi tambang, di mana pada saat itu warga bersikeras yang lokasi kebunnya itu merupakan wilayah yang masuk ke dalam wilayah hutan yang izinnya diberikan oleh KLHK lewat IPPKH. Itu warga bertahan dan relatif kemudian perusahaan mencari jalan lain. Nah, ketika bersamaan dengan itu terjadi proses RA yang kurang lebih sekitar pelepasan kawasan hutan dulu, itu kurang lebih sekitar 13.000 hektar di Pulau Wawoni, ya. Dan kemudian ketika wilayah yang ada jalur IPPKH-nya itu nggak bisa mereka terobos, mereka kemudian menggunakan proses-proses pembebasan lahan biasa karena tanahnya kemudian sudah tersertifikat dan sebagaimana ininya. Jadi kalau saya lihat terakhir di peta citra satelit bulan April kemarin, saya bisa pastikan bahwa lokasi itu bukan lokasi IPPKH yang diberikan izinnya untuk jalan hauling tambang. Yang sekarang jalan hauling tambangnya dipakai oleh perusahaan. Dan itu dan ketika saya masuk pada saat mulai pembukaan jalan hauling itulah sebetulnya relatif sungai-sungai sudah mulai ada yang hancur. Jadi ada satu anak sungai dari anak sungai Roko-Roko, namanya Sungai Tamusiu-siu. Itu pada saat itu warnanya sudah keruh, udah coklat. Dan saya menelusuri sampai ke bawah, sampai ke pertemuan dengan Sungai Roko-Roko, di mana kemudian air yang jernih yang dari Sungai Roko-Rokonya bertemu dengan Sungai Tamusiu. Di situ kemudian bercampur antara yang jernih dan yang keruh begitu, ya.
Dan lucunya pada saat saya menemukan menelusuri itu, saya melihat mobil tangki perusahaan mengambil air pada bagian sungai Roko-Roko yang jernih untuk kebutuhan mes perusahaan pada saat itu. Nah, jadi proses sedimentasinya sudah mulai terjadi ketika ketika saya ada di sana pada tahun 2022 ya. Dan itu kalau kata anak-anak di sana, air laut seperti jas jus katanya, kata anak-anak kecil di sana, mereka bilang. Itu lokasinya di Roko-Roko. Dan satu hal lagi ketika saya tanyakan dulu apa di Sungai Roko-Roko ini yang dimanfaatkan oleh warga. Jadi selain air bersih, ternyata ada satu jenis ikan yang dia disebut sebagai ikan lompamea. Kalau di Haruku kita kenalnya ikan lompa. Ini ikan yang dia masuk ke muara, tapi kemudian dalam waktu tertentu mereka keluar dan berbuaya, kemudian masuk lagi. Cuma waktu saya cari di buku yang saya tidak menemukan itu, tapi dari cerita warga mereka memanfaatkan itu sebagai cadangan protein ketika di dalam masa-masa sulit ya. Bahkan ketika misalnya mereka melakukan pesta ataupun melakukan ritual tertentu, bahan-bahan makanan belum tersedia, mereka cukup menebar jaring di muara sungai. Mereka udah dapat itu untuk memenuhi sebelum bahan pangan yang pokoknya itu kemudian bisa disajikan begitu. Nah, di muka pemukiman kampung Roko-Roko Raya ini sendiri, ini satu gugusan karang yang cukup panjang ya, kurang lebih sekitar, kalau saya perkirakan kurang lebih sekitar 500 sampai 1 kilo ke depannya. Jadi pada saat waktu-waktu tertentu ketika surut, warga itu cukup turun ke karang-karang itu untuk menangkap ikan dan segala macamnya. Jadi dan di situ saya menemukan satu kehidupan yang sebetulnya sangat romantis begitu ya. Kalau kita bayangkan romantis, di mana warga itu bisa di pagi dan siang mereka bekerja di kebun, bertani, dan di sore harinya mereka bisa menjadi nelayan ya. Dan dari situ kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Nah, proses penghancuran melalui pembukaan jalan tambang itu yang menyebabkan sedimentasi itu, yang kemudian sedimennya membuat permukaan air laut menjadi keruh ya, di muara yang keluar dari muara Sungai Roko-Roko ini. Dan ini kemudian menyebabkan sebetulnya mereka juga semakin jauh untuk melaut. Yang mereka berprofesi sebagai nelayan itu menjadi semakin jauh untuk melaut. Walaupun pada dasarnya sebetulnya orang Roko-Roko ini kan kebanyakan bukan orang Wawoni, tapi dari Buton Utara kebanyakan. Mereka sebetulnya para nelayan yang dulunya mampir ke wilayah itu. Jadi Roko-Roko itu dari istilah istirahat merokok gitu ya. Jadi nah itu yang kemudian berkembang jadi pemukiman. Tapi mereka sebetulnya lebih banyak nelayan, walaupun sekarang kebun-kebun mereka sebetulnya cukup produktif. Nggak cuma mete, tapi yang saya tahu itu ada pala, ada cengkeh juga. Dan itu juga sama dengan ada satu wilayah lagi yang di situ adalah wilayah Masolo ya. Nah, dua wilayah ini sebetulnya saling bertetangga ya, tapi kemudian lewat mungkin ini dua desa awal, desa induk ya. Tapi kemudian ketika pemekaran kabupaten menjadi Konawe Kepulauan, desa-desa ini kemudian dipecah menjadi beberapa desa begitu. Seperti Roko-Roko Raya itu dia kurang lebih menjadi 5 desa yang saya ingat ya. Untuk yang Masolo Raya juga kurang lebih ada sekitar 5 desa. Nah, konflik sekarang saat ini sebetulnya konflik
sedang meninggi lagi, terutama kalau saya mendapat informasi itu juga terjadi proses pengambilan lahan oleh atau pencaplokan lahan untuk kepentingan tambang oleh perusahaan, terutama kepada warga Masolo. Yang sebelumnya ini proses-proses ini sudah lebih dulu berlangsung terhadap warga Roko-Roko Raya, ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 27 ya, 27 warga yang sebelumnya dikriminalisasi karena mereka mempertahankan lahannya untuk tidak dilewati sebagai wilayah tambang begitu. Nah, sekarang jumlahnya bertambah dengan beberapa warga Roko-Roko yang saat ini beberapa warga Masolo yang saat ini dilaporkan ke Polda, ya. Walaupun kita tahu misalnya ada juga kawan-kawan yang melakukan upaya gugatan begitu ke ke pengadilan sampai juga ke tingkat MA untuk membatalkan keberadaan tambang di rencana tata ruang di wilayah di wilayah tersebut gitu. Tapi sampai saat ini pun perubahan tata ruangnya belum ada, belum disahkan ya, belum diketok palu, belum ditetapkan begitu. Nah, keberadaan pertambangan ini sendiri juga sebetulnya memecah belah juga di warga begitu ya. Kayak misalnya antar desa begitu kemudian menjadi saling tidak saling kurang baik hubungan sosialnya antar warga antar desa begitu karena hal-hal tadi. Misalnya warga Lampe Api itu banyak juga yang bekerja untuk tambang gitu. Tapi yang di Roko-Roko mereka juga ada yang bekerja di tambang, ada yang juga tidak begitu. Dan ini juga kemudian terkotak-kotak warganya, terpecah belah begitu. Dan ya situasi di kampung sebetulnya kalau kita lihat seperti tenang, tetapi sebetulnya seperti api dalam sekam begitu kurang lebih ya kondisinya. Dan ya kalau saya perhatikan ke depannya, saya sepanjang jalan ketika saya menuju Roko-Roko, betul yang tadi Bapak dan Ibu ceritakan, itu vegetasi, kerimbunan, terus kemudian kelimpahan air begitu yang mengalir di wilayah itu memang cukup besar ya, cukup kaya wilayah itu. Saya beberapa kali ke pulau-pulau kecil, hanya di Wawoni saya bisa merasakan jam 9 siang saya masih pakai jaket. Artinya secara dia menurut saya dia punya iklim mikro ya, iklim mikro yang kemudian berbeda dengan iklim di mainland Sulawesi. Jadi suasananya cuacanya sangat sejuk begitu loh. Tapi itu kan hanya bisa bertahan kalau kondisi ekosistemnya semua terjaga begitu ya. Jangan-jangan kalau kita nggak bisa melakukan itu, kedepannya penghancurannya akan terus berlangsung. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Bang Erwin, menarik penjelasannya terutama tentang kerusakan sungai yang mungkin ibu-ibu dulunya yang pada saat meneliti masih asri, tentang perizinan yang itu tadi carut marut, artinya sewenang-wenang orang bisa menambang apapun, dan kemudian perubahan yang terjadi di masyarakat, artinya ada politik adu domba di sana, hubungan masyarakat nggak pernah akur seperti dulu lagi. Kali ini mungkin kita akan mendengarkan salah satu teman kita dari Pulau Wawoni yang tadi kita berusaha untuk mengontak, yang akan menceritakan mungkin tentang apa yang terjadi di Wawoni. Halo Bang Yamir. Boleh bercerita Bang tentang kondisi
yang terjadi di Pulau Waunimi, perubahan apa, dan sekarang dalam kondisi apa teman-teman di sana? Oh iya ya. Untuk saat ini kalau di warga khususnya di Roko-Roko ini yang dulunya beberapa bulan yang lalu kami sangat mengalami yang namanya krisis air bersih. Sekarang air bersihnya sudah mulai mengalir walaupun belum begitu jernih. Namun kami menghadapi masalah baru lagi yaitu debu, yang dimana debu dari jalan holding perusahaan ataupun dari aktivitas pengapalan perusahaan yang menghasilkan debu yang sangat tebal, bahkan sampai menyasar ke perkampungan warga, itu membuat warga cemas. Mengapa? Karena dengan adanya debu itu banyak warga sekarang yang mengeluh akibat aktivitas perusahaan itu, di mana debu itu membuat warga itu sendiri mengalami sesak nafas akibat menghirup debu-debu di yang dibawa angin oleh akibat pengapalan perusahaan. Untuk perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di Roko-Roko Raya ini sungguh sangat memprihatinkan sebetulnya, yang dimana dulu sebelum adanya perusahaan, masyarakat itu dengan gampang saja misalkan mau mencari makan istilahnya laut, misalkan mau mencari ikan ataupun kerang yang biasa kami dapatkan di pinggir-pinggir kampung, sekarang itu mulai susah. Kenapa? Karena salah satu area pencarian tempatnya warga mencari bersama ibu-ibu perempuan itu yang sering mencari kerang itu sekarang dijadikan di perusahaan. Nah, beberapa bulan yang lalu waktu hujan deras itu air yang di Roko-Roko di dua desa itu, Dompo-Dompo Jaya sama Sukarela itu berubah warna gitu. Berubah warna, bukan lagi air berwarna putih atau yang jernih yang keluar dari pipa warga itu, melainkan itu sudah berwarna oranye ke kemerah-merahan begitu. Bahkan ada satu waktu itu air yang keluar dari kerang itu sudah bercampur lumpur. Nah, sedang di sungai Roko-Rokonya dulu sebelum adanya aktivitas perusahaan itu ada satu jenis ikan yang memang habitatnya di situ. Dia kalau kita di sini itu lempamea. Sekarang semenjak aktivitas perusahaan itu membuat sungai itu keruh, dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang itu ikan itu sudah tidak kami dapatkan lagi. Bahkan pun pernah mencari jenis ikan itu di desa sebelah, di desa Lawe itu kami pergi mencari ikan itu, ternyata dia udah larinya ke situ. Tidak lagi menetap di sungai itu, sungai Roko-Rokonya. Karena memang ikan itu dia tidak bisa hidup apabila air itu kotor. Terus Pak? Ya, kalau untuk sebetulnya ada banyak sekali persoalan-persoalan yang
terjadi di Wawoni, khususnya di rokok-rokok ini. Oh, Selain dari perubahan alam yang begitu signifikan, yang paling dirasa itu juga sebetulnya ada beberapa hal ya. Salah satunya itu adanya konfliknya ini antar keluarga, kan konfliknya yang dimana menurut kami itu yang dulunya sebelum adanya perusahaan itu sistem gotong royong di desa ini sungguh sangat luar biasa. Nah sekarang sudah bisa kita petakan, kalau misalkan ada satu hajatan yang dibuat oleh pro, maka yang kontra tidak akan datang, begitupun sebaliknya. Jadi konflik sosial itu menurut kami itu sangat mempengaruhi kehidupan antara warga itu sendiri. oke. Terima kasih banyak Pak atas ceritanya. Kami di sini salam dari kami di sini yang sedang berdiskusi buat teman-teman di Wawoni. Semoga upaya yang dilakukan teman-teman dalam konteks gugatan nanti akan berdampak terhadap ruang hidup yang Bapak-bapak sedang advokasi. Terima kasih Bapak atas ceritanya. Terkonfirmasi apa yang disampaikan Bang Erwin, kalau ternyata sumber pencemaran itu terjadi. Yang kedua, ada potensi gangguan kesehatan karena aktivitas debu itu. Yang ketiga, ruang tangkap nelayan itu ternyata semakin menyempit. Yang dulunya di pesisir bisa menangkap ikan, sekarang harus berlayar sedikit lebih jauh ke tengah laut. Terima kasih teman-teman yang ada di Zoom yang masih bertahan dengan diskusi ini. Mungkin kita selanjutnya ke sesi pertanyaan atau diskusi dari teman-teman yang ada di YouTube. Mungkin saya akan memulai dengan pertanyaan, apakah di Pulau Wawoni ada terkandung sumber-sumber air panas yang bisa diidentifikasi sebagai bagian atau jalur gunung berapi? Ini pertanyaan dari Rio Freeman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika aktivitas pertambangan dilakukan, bagaimana dampak secara ekologi yang akan ditimbulkan ketika tingginya kebergantungan masyarakat terhadap kondisi ekologinya? Ini pertanyaan kedua, masih dari Rio. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut peneliti, ini khususnya untuk BRIN, apakah masih banyak flora maupun fauna yang belum teridentifikasi dalam buku yang telah dipublikasi? Mungkin bisa dimulai dari Bang Laude. Ya, makasih. Pertanyaannya menarik sekali mengenai dampak dari pertambangan. Sebenarnya sudah dikatakan sebelumnya bahwa dengan adanya pertambangan itu otomatis akan membuka areal ya Pak, satu kawasan, dan akan mempengaruhi yang namanya iklim mikro. Nah, sementara kita ketahui bahwa vegetasi itu semacam menara air Pak. Menara air artinya ketika ada curah hujan, ada datang hujan, presipitasi tinggi, maka sebagian tidak dialirkan langsung berupa runoff, tetapi ditangkap oleh tajuk-tajuk vegetasi yang tinggi. Nah, ini kenapa pentingnya suatu ekosistem, dalam hal ini keberadaan dari kawasan hutan yang bervegetasi. Kemudian juga jika tidak ada vegetasi tersebut, sebenarnya vegetasi selain menara air juga semacam filter Pak. Filter air hujan yang masuk, kemudian juga mengeluarkan atau menghasilkan aliran air ke sungai-sungai itu yang keluar dari akar-akar,
itu semacam filter dan menjadikan air tersebut jernih. Nah, ini dampak-dampak yang secara mudah ditangkap ya Pak ya. Kemudian dampak pertambangan itu selain pencemaran juga otomatis secara tidak langsung menyebabkan area pemijahan dari misalnya ikan ataupun jenis krustase di situ itu tidak berlangsung dengan baik. Artinya selain mengurangi produksi dan perkembangbiakannya juga mengurangi pendapatan petani yang pada umumnya selain sebagai bermata pencarian sebagai petani juga sebagai nelayan. Itu berpengaruh sekali. Kemudian hal yang lain adalah mengenai solusi dari ini sebenarnya bisa dialihkan ke potensi-potensi yang ada. Jadi tidak hanya pertambangan yang bisa dikembangkan dan juga mungkin tidak perlu ya ada pertambangan situ, tetapi potensi dari keanekaragaman hayati ini dapat jadikan potensi wisata. Seperti keunikan karakteristik dari view kita lihat dari laut itu sudah menarik sekali, dan juga dengan keberadaan dari karang-karang yang indah itu bisa jadikan potensi wisata untuk snorkeling dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh yang mudah sebenarnya ini untuk ekonomi sifatnya ya. Jadi kalau misalnya ada penambangan ya mungkin ada solusi lain yang bisa digunakan untuk menambah pendapatan dari satu kabupaten yang masih terbilang baru lah. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Oh iya. Kemudian sumber air panas ini memang pernah kita jumpai ada di daerah Wongkolo. Itu satu titik ketika kita menelusuri untuk mencapai titik untuk tinggal ya Bu ya waktu itu untuk bermukim. Nah, itu ada memang di sungai tersebut ada mata air. Nah, itu satu titik dari beberapa titik yang mungkin kita tidak lalui ya. Dan memang potensi yang kita lalui waktu ke lapangan itu airnya bening dan kadang-kala kita kehausan, kehabisan air, kita ambil saja air yang ada di situ. Nah, potensi ini yang mungkin bisa menjadi solusi dan sumber mata air yang air panas itu sebenarnya banyak. Itu satu titik di antara beberapa titik yang kita tidak lalui. Sebenarnya seperti itu. Terima kasih Pak. Kami percaya bahwa masih banyak tumbuhan maupun hewan yang belum teridentifikasi, artinya belum terkoleksi dan belum tahu itu namanya apa. Karena kita pada waktu kami melakukan eksplorasi 4 tahun itu belum semuanya. Jadi bagian tengah itu belum terjelajahi semua. Jadi kemungkinan besar itu masih banyak, dan ini satu yang kami dapatkan, satu jenis yang berkerabat dengan daun suji itu juga merupakan jenis baru, tapi belum bisa kami deskripsikan karena materialnya kurang sempurna. Artinya kita perlu ada buahnya, kemudian ada bunganya. Jadi apa yang kami koleksi dulu itu hanya vegetatif. Kemudian ada beberapa bunganya tapi dia sudah rusak oleh serangga. Jadi itu kemungkinan untuk jenis baru masih banyak sekali saya kira. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Rio cukup terjawab. Ada yang mau ditambahkan Bang Erwin terkait ekologi? Oh udah. Ya mumpung ingat ini sebenarnya karel pertambangan itu kan mengambil tanah dan mengubah posisi topsoil menjadi posisi di bawah. Akibatnya apa? Kandungan bahan organik dari yang sedal balik itu sangat rendah, dan akibatnya tidak mudah untuk masyarakat mengolah dan melakukan aktivitas dalam bermata pencarian sebagai petani. Itu yang penting sekali.
Jadi dan juga tanah yang bagus untuk pertanian sebenarnya tanah yang gembur ya. Sementara kalau posisi tanah yang diangkat dari bawah menjadi ke atas, ini tanahnya padat. Akibatnya apa? Akar itu tidak mudah bernapas dan akibatnya akar tumbuhan itu tidak mudah tumbuh. Seperti itulah kondisinya. Jadi perlu kehati-hatian atau tolonglah diperhatikan karena ini bukan berdampak terhadap lingkungan, tapi manusia yang ada di situ tidak akan mudah nanti mereka mendapatkan atau memperoleh kehidupan yang sejahtera. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin ini statement menurut pandangan saya setelah saya berkunjung ke sana. Memang kalau kita mengacu tetap kepada kerentanan pulau-pulau kecil ya, yang kurang lebih sebetulnya ada 9 aspek ya, kalau nggak salah ingat. Itu memang Pulau Wawoni ini memang satu pulau yang sangat rentan terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksploitatif, dan sebaiknya mungkin tidak lagi dipertimbangkan sebagai kegiatan pembangunan melalui kegiatan yang eksploitatif di sana. Justru sebetulnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih tepat adalah kegiatan-kegiatan pembangunan yang dia justru mendukung keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup yang ada di sana. Itu menurut saya akan sangat lebih bernilai dan juga akan punya daya yang lebih panjang secara ekonomi maupun secara sosial pun secara ekologi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bang Erwin, secara garis besar memang tambang ini bisa dikatakan mengancam seluruh ekosistem yang ada di dalamnya, bukan hanya tumbuhan dan hewan yang ada di sana, tapi yang paling penting itu adalah manusia yang ada di dalamnya. Mereka bertahan dan hidup dari pulau itu menjadi terancam, dan itu kita sudah dengarkan sendiri dari warga yang tadi menceritakan kisahnya di Wawoni. Mungkin teman-teman yang ada di sini mau bertanya, silakan. Izin bertanya terkait dengan Pulau ini dan kondisi pertambangannya. Kalau kita lihat sebenarnya mulai dari masuknya tambang ini itu sudah tidak berkeadilan. Yang pertama, pembangunan jalan haulingnya yang mana mengambil, bahkan merampas, bukan hanya sekedar mengambil tapi merampas juga wilayah-wilayah pertanian alami warga, yang mana itu ternyata ada tumbuhan mete, terus ada juga tumbuhan lada yang kena dihancurkan untuk jalan hauling tambang yang pertama. Terus yang kedua juga pembangunan dermaga khusus atau terminal khusus untuk pertambangannya yang ada di perairan Roko-Roko, yang mana pada awalnya perusahaan ini membangun ke sebelah kiri di perairannya dengan cara menimbun perairan itu dengan material-material batu maupun tanah. Terus ternyata mungkin analisa perusahaan ini kalau arahnya ke kiri, lurus dan ke kiri letter L, tapi ke kiri ini enggak safety bagi mereka mungkin. Terus ini dibongkar, letter L-nya dibongkar dan dialihkan ke sebelah kanan. Jadi harus yang ke sini, tapi mereka buat jadi ke sana. Nah, ternyata setelah kita tanya ke warga, bahkan warga juga melaporkan kalau itu ternyata terumbu karang yang ada di perairannya. Nah, sebenarnya yang mau aku tanya khususnya ke kawan-kawan peneliti, bagaimana hubungannya perusakan dengan memasukkannya material batu maupun tanah yang ada di darat, yang dari darat itu ke wilayah terumbu karang,
dan bagaimana kondisi karang, kemungkinan kondisi karang yang ada di dalamnya. Karena kita tahu proses pertumbuhan karang itu hanya beberapa senti bahkan milimeter untuk setiap tahunnya. Dan apakah kawan peneliti-peneliti BRIN sudah mempotret keanekaragaman koral terumbu karang yang ada di dalam perairan Pulau Wawoni. Pun itu tidak mencerminkan satu hamparan kepulauan Wawoninya, tapi sampel-sampel itu udah ada di wilayah Roko-Roko. Itu pertanyaan awalnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Ya, makasih saya coba menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini memang salah satu yang belum dilakukan oleh tim kami karena umumnya itu hanya biodiversitas dan paling ke laut itu hanya ikan saja. Nah, mungkin ini masukan untuk ya pelantong ya Bu ya. Jadi untuk karang itu belum ada yang spesifik penelitian tentang itu karena memang waktunya sangat lama. Sementara kita sebagai peneliti kan memang dituntut untuk ada output berupa tulisan. Nah, ini yang belum ada. Jadi secara umum mungkin dengan adanya penumpukan material tambang di karang itu otomatis akan mematikan karangnya. Yang katang mati karang ya otomatis beberapa biota yang biasanya hinggap di situ melakukan tempat perbenihan, pemijahan itu otomatis tidak ada dan mengurangi produksinya, perkembangannya. Kalaupun ada itu mungkin di tempat yang lain, tapi itu kan akan mengurangi sumber pendapatan dari masyarakat yang biasanya ke situ. Nah, itu mungkin saja yang bisa kami jawab, Pak. Karena terus terang tidak ada yang meneliti secara langsung, cuma kami dapat mengambil kesimpulan akan terjadinya kerusakan dari areal karang yang dilakukan penimbunan oleh material penambangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin kita cukupkan dengan 2 pertanyaan terakhir yang mungkin ini dari Zoom, tapi tidak menyebutkan namanya. Dia mengatakan, saya ingin bertanya pada Ibu Rugayah dan Ibu Mulyati. Tadi sempat menyebutkan ada jenis tanaman yang digunakan untuk ritual. Kalau boleh tahu jenis tanaman apa dan untuk ritual apa? Ketika tanaman itu perlahan hilang, dan begitu pun dengan ritual yang dilakukan oleh warga, bisa dibilang tak hanya lingkungan, tapi ada penghancuran budaya juga. Silakan. Terima kasih. Karena ini cukup lama ya, yang saya selalu ingat itu adalah salah satu yang untuk ritual itu adalah Hoinu, okra, Abelmuscus esculentus. Itu ya. Nah, itu untuk sistem pertanian, sistem penanaman padi. Tapi bukan hanya okra saja. Jadi pada waktu dia nanam itu harus ada lubang keberapa, ini berapa, itu pasti ada. Saya mohon maaf sekali, saya betul-betul lupa. Tapi di situ, tentang tanaman-tanaman. Jadi sistem pertanian yang ritual ini itu ada di dalam. Saya sudah keluarkan berapa tahun yang lalu ya, paper publikasi ini. Kemudian juga ada tanaman-tanaman yang ritual yang lain, misalnya untuk melahirkan seperti itu. Kemudian juga ya mandi gitu loh. Jadi karena mereka itu pada pasca, jadi perawatan pasca persalinan itu mereka jadi ada ada semacam ember besar ya belanga itu dikasih macam-macam rempah-rempah itu, terus mereka dikerudungkan terus supaya benar-benar uap panasnya itu keluar semua gitu ya. Jadi dia membersihkan darah seperti itu. Juga banyak sekali upacara-upacara ritual seperti itu. Cuman saya mohon maaf, saya lupa karena sudah berapa tahun yang lalu. Makanya saya kalau kita memang berkeinginan apa sih yang sudah hilang di sana itu apa.
kita khawatir sekali kalau ini apa namanya jenis-jenis tumbuhan yang berguna itu hilang. Karena untuk permainan anak-anak, contohnya itu Nepenthes, kantong semar. Itu kan untuk taruh nasi, terus dimasak seperti itu banyak dan itu besar-besar itu Nepenthesnya. Itu banyak sekali. Jadi terus untuk pewarna seperti itu banyak sebetulnya. Ya, yang ritual banyak. Sebetulnya ritual juga. Nanti coba mohon maaf, saya lihat di data saya itu karena saya juga membuat database itu keanekaragaman jenis tumbuhan berguna di Indonesia. Itu sudah sampai hampir 25.000 nomor. Di Jawa saja, contohnya di Jawa, ini karena baru tadi pagi saya lihat itu ya, itu ada 1.400 jenis tumbuhan berguna yang digunakan oleh etnis di Pulau Jawa. Dan itu saya sudah divalidasi berdasarkan, karena nama Latin itu maklumlah namanya orang tim taksonomi, peneliti taksonomi itu suka mengganti-ganti nama. Jadi kita sudah memvalidasi berdasarkan POWO 2020. Jadi dia termasuk itu. Nah, contohnya seperti ini. Bayangkan saja Tectona grandis jati itu kok sekarang jadi masuk di dalam sukunya Lamiaceae, kumis kucing. Bayangkan, bingung saya sampai jauh banget itu. Saya aduh, ini saya bilang gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu di Pulau Jawa yang digunakan oleh etnis di Pulau Jawa, ada beberapa etnis, itu ada 1.434 jenis. Nah, itu saya sudah pilih-pilihkan, mana saya sudah mengatakan, jadi mana yang dalam daftar IUCN, mana yang sudah rentan. Jadi sudah endangered, less conservation, kemudian juga jenis apa yang paling banyak digunakan. Seperti itu. Jadi pemanfaatannya juga, karena saya orang etnobotani, jadi berdasarkan pemanfaatan masyarakat lokal zaman dahulu. Jadi pertama-tama itu pasti pangan. Dia telanjang nggak peduli, pokoknya makan dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru sandang, kemudian baru papan, baru obat. Jadi diatur. Jadi ada 8 saya membuat 8 kategori seperti itu. Jadi apa gitu. Jadi makan juga mereka tidak perlu pakai rasa rempah-rempah gimana. Karena saya tahun 2012 saya masih di Halmahera, orang Togotil. Togotil itu seperti orang Kubu, mereka taunya hanya dibakar dan direbus, tidak ada rasa. Dan mereka tidak tahu sistem pertanian seperti itu. Nah jadi ada rempah, terus itu seperti pewarna, baru mereka mewarnai untuk tato-tato, untuk perang seperti itu, dan macam-macam untuk permainan anak-anak, musik seperti itu. Kalau bisa tolong tadi yang tanya itu kasih ke panitia di sini nomor WA atau emailnya, nanti saya mencoba untuk melihat di daftar itu. Terima kasih. Nanti saya kirimkan gitu, tolong ya. Ya. Jika melihat pertanyaan tadi, ketika salah satu tumbuhan itu hilang dan mengganggu ritual, patut diduga memang itu akan hilang ritualnya ketika tumbuhan itu hilang. Ini ada salah satu teman kita dari Made Al-Rahman, dia bercerita, bukan bertanya. Dia bilang, Pulau Waunii hampir bisa dipastikan akan mengalami krisis air bersih yang akan dirasakan oleh semua warga di Pulau Waunii. Saat ini memang hanya baru dirasakan oleh warga Roko-Roko dan sekitarnya. Sumber air yang mengaliri Pulau Waunii terletak di tengah pulau, antara Waunii dan Waworete. Tepatnya pegunungan Waworete. Nah, lokasi konsesi tambang berada di sekitar area hulu air permukaan yang selama ini menjadi sumber air bersih yang mengalir melalui cabang-cabang yang naik sungai hingga ke desa-desa yang ada di Pulau Waunii. Jadi dia menceritakan bahwa potensi krisis air bersih di sana.
Eh, Pertanyaan terakhir mungkin dari saya, Ibu. Saya mengandai-andai karena Ibu yang lebih dulu, teman-teman peneliti lebih dulu meneliti, dan ini juga lembaga negara, artinya lembaga publik, lembaga yang memang difasilitasi oleh negara untuk meneliti kekayaan. Bisa nggak sih Bu, BRIN memberikan rekomendasi bahwa pulau ini patut untuk dijaga karena mengancam masyarakat di sekitarnya misalnya. Ya walaupun kita realistis bahwa rekomendasi itu tidak pernah dianggap misalnya. Tapi apakah itu memungkinkan? Karena BRIN sampai saat ini masih dalam masa transisi, jadi kita memang pasti lama gitu. Jadi mesti bagaimana saya juga kurang tahu gitu ya. Karena ada beberapa organisasi riset. Jadi organisasi riset tentang ada kelautan segala macam seperti itu. Kebetulan saya dengan Pak Laude itu dalam satu pusris itu pusat riset ekologi dan etnobiologi itu di situ aja ada 20 keris. Ya itu jadi banyak sekali. Jadi saya tidak bisa menjawab. Mungkin Pak Laude. Ya maaf, saya bisa menambahkan. Teman-teman yang di Wawoni, coba perhatikan. Kenapa tidak pernah ada monyet yang bisa hidup di Pulau Wawoni? Padahal begitu banyak sumber pangannya. Itu pernah saya pertanyakan itu. Kalau di bawah pasti mati. Ada apakah di situ? Itu yang belum terjawab sampai sekarang, sampai hari ini. Kenapa? Iya, makasih. Sebenarnya ini kan kerja tim ya. Tim ini kan kami dulu ada berapa ya Pak? Sekitar 20-an ya. 14. Iya. Meskipun sebagian besar pensiun, tetapi biasanya itu ada yang meneruskan kajiannya. Jadi generasinya adalah. Nah, nanti kami coba berinisiasi karena ini kan sudah terpecah beberapa lembaga, beberapa pusat riset. Jadi untuk memberitahukan tujuan kami di sini apakah nanti berupa policy brief atau rekomendasi. Saya kira pun itu bisa saja karena sudah ada beberapa data yang kami publikasi dan data-data publikasi ini dapat menjadi rujukan sehingga keluarnya policy brief atau semacam rekomendasi. Tapi mungkin butuh waktu ya karena kita kan harus memberitahukan atasan tentang konteks dari pertemuan hari ini dan iya betul berkontribusi buat bangsa dan negara lah. Wis pejuang 45 nih Pak. Makasih sementara itu. Beberapa statement kami itu juga sudah ada di buku sebenarnya. Buku yang kami publikasi itu sudah ada beberapa rekomendasi yang bisa direnungkan gitu. Jadi ada salah satunya ada beberapa jenis yang harus dibudidayakan. Itu juga kami usulkan di situ pentingnya masyarakat lokal untuk membudidayakannya. Kemudian bagaimana mereka harus menjaga kelestarian hutan dan kami juga mengusulkan untuk mengkonserv in situ konservasi untuk daerah favoritnya terutama ya. Jadi itu paling enggak itu bisa lah bisa mempertahankan itu sumber untuk memberikan itu sumber air dulu supaya di daerah yang di atas itu tetap butuh sehingga masyarakat di sekitarnya yang di bawah itu bisa terpasok dengan air yang bersih
Itu saya kira kami sudah mengusulkan untuk itu, tapi mudah-mudahan kami juga terusik ya untuk membuat satu policy brief untuk Wawon ini, karena kapanpun meskipun kami sudah sepuh-sepuh maupun, tapi Wawon ini masih tetap di hati kami kapanpun. Jadi karena memang apa ya, pulau ini unik, dan yang kita punya kita, bukan punya orang asing, itu yang buat kami itu bangga banget bisa mendaki itu Wawon, bisa mengeksplor Wawon, itu luar biasa bagi kami. Itu saya kira itu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk terakhir saya ingin mendengar apa sih harapan masing-masing peneliti dan juga Bang Erwin tentang WAUNII untuk menutup sesi diskusi kita kali ini. Silakan mulai dari Bang Erwin dulu. Ya mungkin kalau dari saya sebetulnya tidak ada kata lain ya untuk di pulau kecil seperti WAUNII dengan kekayaan dan keberagaman yang demikian sangat kaya begitu. Kegiatan pertambangan sebaiknya tidak dimungkinkan ada di Pulau WAUNII, dan saya yakin bahwa masyarakat di sana bisa hidup lebih sejahtera dan bertahan dengan keberadaan yang sekarang apabila sumber daya alamnya itu dioptimalkan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Harapan saya, WAUNII itu bukan rusak, bukan menjadi rusak, tapi lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dari hasil tambang, bisa juga dengan hasil yang sudah ada. Contohnya kita justru meningkatkan bagaimana sistem agroforestry, kemudian bagaimana cara penanaman lada, terus bagaimana kita harus ada penyuluhan bagaimana lada yang baik di situ. Terus kemudian juga saya lupa, kemiri ada di sana. Kemiri ada ya, ada kemiri, kemudian juga kalau kopi memang kalah dengan daerah lain, coklat seperti itu, mete, terutama mete. Jadi sistem agroforestry-nya itu justru ditingkatkan, jadi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, gitu loh. Terus kemudian juga bagaimana okra itu dikemas supaya kalau dibawa Kendari itu, dibawa dari WAUNII ke Kendari itu tidak rusak. Bagaimana cara pengemasannya, jadi peningkatannya seperti itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Hanya itu, semoga itu harapan kami semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. WAUNII pulau yang rentan ya, fragil sekali. Jadi sangat penting penjagaan ekosistem yang ada di atasnya. Ekosistem itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari daerah pesisir dan sekitarnya untuk mendukung kerentanan dari pulau ini. Karena pulau kecil itu tidak merupakan pulau yang tidak berpegangan langsung dengan mainland. Jadi dia beradaptasi lebih rendah dibandingkan yang mainland. Nah ini yang perlu dijaga, apalagi saat ini ada dampak perubahan iklim dengan pembukaan lahan yang sebesarnya utamanya di pulau ini akan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan lingkungan secara umum di Pulau WAUNII. Semoga itu tidak terjadi. Terima kasih. Harapan kami saya kira semua itu menginginkan WAUNII, kalau pribadi saya itu menginginkan WAUNII, Pulau WAUNII itu menjadi satu contoh
satu contoh Indonesia, pulau-pulau kecil di Indonesia yang betul-betul dijaga agar keberlangsungan ekosistemnya itu berjalan secara alami. Apa sih akibatnya? Kemudian saya yakin masyarakatnya itu akan sejahtera. Jadi dengan kepedulian masyarakat yang ada di sana dengan lingkungannya, kemudian mempunyai inovasi yang tinggi, itu saya kira Wawoni ke depan itu akan menjadi pulau terdepan yang bisa mandiri, tidak mementingkan tidak tergantung pada orang lain. Saya kira itu yang kami harapkan, saya kira semua. Ini memang betul-betul kami itu merasakan ya begitu emosionalnya ketika melihat video-video yang beredar saat ini. Kami sama Bu Nini itu sampai nangis tuh. Aduh Nini coba nih sini. Terus kita sharekan ke teman-teman. Jadi merasa ya Allah itu apa sih, seberapa sih negara mendapatkan keuntungan dari menambang pulau segitu kecilnya kalau dibandingkan lokasi yang lainnya. Jadi mungkin mudah-mudahan orang yang berkepentingan di lingkungan itu juga memikirkan sama-sama, ayo kita bahu-membahu untuk menyelamatkan Wawoni. Saya kira itu benar loh, rasanya lemes banget kalau sampai itu tereksploitir. Jadi kita nggak punya apa-apa, banggakan. Kita punya kebanggaan, pulau yang bisa kita banggakan. Ini loh Indonesia, nggak ada itu yang di luar Indonesia yang punya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lihat harapan selalu punya energi yang sama, apalagi tentang Pulau Wawoni. Secara garis besar kita tidak mau juga pulau itu tereksploitasi, karena saudara kita di sana juga akan menjadi korban dari kerusakan atas aktivitas tambang. Terima kasih waktunya Ibu Dr. Rukaya, Bapak Dr. Laude Ahmad, dan Ibu Dr. Andes Mulyati Rahayu atas sharing-sharingnya, terutama Bang Erwin Suryana yang mungkin akan lebih intens ke Wawoni sepertinya ke depannya. Kiara, salah satu lembaga masyarakat sipil yang fokus membicarakan pulau-pulau kecil. Saya dari dulu Pak. Kita punya data yang bukan hanya Wawoni. Ayo kita. Mungkin kita bisa lanjut di belakang ya Bu ya. Insya Allah, amin amin. Untuk konservasi ya, kita harus berjuang. Nggak bisa kalau kita berdiri sendiri itu nggak akan mungkin. Terima kasih juga penonton yang ada di Zoom dan di YouTube dan yang ada di sini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentang 10 tahun perubahan, tentang menceritakan perubahan apa saja setelah ditinggal 10 tahun kurang lebih ya Bu ya? Atau lebih 20 tahun. Mungkin kita akan bertemu di karya dari BRIN selanjutnya. Saya pingin loh, ayo kita sama-sama. Kita kan tinggal ke sana ya. Karena semangatnya saya masih bisa rasain tuh dari Ibu. Kayaknya masih bisa. Kita tuh berambisi, bukan ambisi tapi apa ya? Tanggung jawab. Aturan main. Oke. Kita lanjut di belakang, Pak. Perlu menginginkan orang hutan. Jadi biar dia paham juga kewajibannya orang hutan itu kayak apa. Jadi mereka sadar bahwa mungkin sudah sadar tapi
kebijakan yang di atas itu nggak membawa dia jadi sadar gitu. Artinya perlu komitmen dari penyelenggara untuk menjaga pulau-pulau kecil. Terima kasih Ibu atas waktunya, sudah memberikan banyak, kita baru menyediakan sedikit. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.